Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Vkom Channel dimanapun Anda berada. Tahun 2024 merupakan tahun politik di mana setiap warga negara Indonesia memiliki hak suara dan ikut andil menentukan masa depan bangsa dengan memilih pemimpin. Setelah Pileg dan Pilpres yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, kini Pilkada serentak sudah di depan mata dan akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Tentunya akan sangat menarik jika kita berbincang langsung dan mendengarkan visi misi dari calon wali kota dan juga calon wakil wali kota Tanjung Pinang. Bersama saya, Novita Putri, selama 1 jam ke depan kita akan berbincang dan juga mengenal lebih dekat dengan calon wali kota dan calon wakil wali kota Tanjung Pinang, dan juga kita akan mendengarkan visi misi dari mereka. Baik, akan saya perkenalkan tamu saya pada malam hari ini yang luar biasa sekali. Yang pertama ada Bapak Lis Darmansyah, Bapak Haji Lis Darmansyah SH. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Vkom dimanapun berada. Sehat Bapak? Alhamdulillah, sangat sekali. Yang kedua, saya ada kedatangan tamu yang sangat luar biasa juga, yaitu beliau adalah wakil wali kota. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Raja Ariza MM. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Lis dan Raja menyapa. Amin. Sudah siap Pak ya untuk terbincang di sana? Insya Allah, insya Allah. Yang kita masyarakat 2024 nanti di tanggal 27 November kita akan melakukan visi misi dari Pak Lis dan juga Pak Haji. Untuk pertanyaan pertama Pak, kita ketahui bersama bahwa ketika mendaftar KPI kemarin itu pasangan Lis dan juga Raja ada mengangkat visi misi yaitu Bima Sakti. Bisa dijelaskan Pak apa itu Bima Sakti untuk sebagai informasi kepada masyarakat? Bima Sakti itu adalah urusan bersama saya dengan Pak itu adalah sebuah singkatan, tapi singkatan yang memiliki nilai dan makna. Kalau kita berbicara dalam pengetahuan Bima Sakti itu adalah hubungan bintang di luar angkasa. Dan kalau kita bicara dalam persoalan tokoh kewayangan dan Bima, itu adalah seorang pembimbing energi yang keras dan tentu ditakuti oleh musuhnya. Tapi Bima Sakti ini kami rangkum dalam rangka dan penting supaya bagaimana kekuatan dari visi ini memberikan dampak yang positif bagi Kota Tanjung Pinang khususnya. Bima Sakti itu ada sebuah singkatan. B itu artinya budaya, I-nya itu artinya tidak, M-nya itu melayani, A itu apa? Dalam arti kata bahwa berbudaya itu sebagai simbol pemersatu. Karena kadang-kadang kita tahu bahwa kadang-kadang suku bangsa itu kadang-kadang masih ada perbedaan-perbedaan atau konflik. Kadang-kadang juga ada hal-hal sederhana persoalan agama yang menjadi sebuah konflik. Tapi insya Allah kalau kita bicara soal budaya, maka ini adalah rangkuman pemersatu dari segala bangsa yang ada di Nusantara ini. Maka tadi saya katakan berbudaya, indah, melayani, dan aman. Ya. Terus yang berikutnya sakti itu artinya sejahtera, agamis, kreatif, teknologi, dan integritas. Nah, persoalan ini tentunya semua untuk menjawab persoalan-persoalan Tanjung Pinang pada saat ini yang harus kita jawab dengan rencana dan program dan implementasi dari program tersebut yang akan berdampak kepada masyarakat secara langsung. Berarti Bima Sakti itu selain tadi saya jelaskan berarti ada singkatan. Ada singkatan. Dari Pak Lis, terima kasih. Pak Haji barangkali bisa menambahkan terkait dengan visi misi saja. Visi Bima Sakti ini bagaimana yang sudah dijelaskan bahwa kita ingin mewujudkan Kota Tanjung Pinang sebagai pusat budaya. Pusat budaya ini kan di Tanjung Pinang ini yang pertama sekali ada budaya Melayu. Di mana ada bersih syarat-syarat persyaratan.
itulah implementasi yang harus kami lakukan. Di samping itu sejak dulu penduduk di Pulau Riau ini, di Tanjung Pinang terutama ini terdiri dari banyak suku bangsa. Maka dari itu kita juga akan mengangkat budaya-budaya Nusantara. Jadi artinya budaya yang kami katakan adalah budaya Melayu dan budaya Nusantara yang Jadi yang ini sudah menurut semuanya ya. Ya, mencakup semua persoalan-persoalan dari Tanjung Pinang yang kita kemas nanti di dalam misi. Ada 9 prioritas di dalam misi. Baik Pak, selanjutnya Pak, pertanyaannya Pak Ali sebenarnya kembali berdasarkan data BPS Pak, kemiskinan di Kota Tanjung Pinang itu termasuk yang tinggi Pak, mencapai sekitar 9%. Nomor 2, setelah tinggi itu bagaimana upaya Bapak ini untuk menurunkan angka pengangguran di Tanjung Pinang? Ya, memang kalau kita melihat, kita kan harus berbicara tentang fakta. Persoalan Tanjung Pinang ini pertama satu, kelebihan Tanjung Pinang apa? Kelebihan Tanjung Pinang itu adalah wilayah kota. Yang kedua, kelebihan Tanjung Pinang itu adalah sebagai pusat pemerintahan kota provinsi Pulau Riau. Maka persoalan kemiskinan ini tanda kutip mungkin ini merupakan sesuatu yang sangat sensitif. Kalau mungkin di kabupaten atau kota yang bukan di kota mungkin tidak menjadi persoalan. Tapi ini sebagai induk atau pusat pemerintahan provinsi Pulau Riau. Maka ini terlihat ada sebuah miskomunikasi yang mungkin kedepannya harus kita sinergikan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kota Tanjung Pinang. Persoalan kemiskinan yang boleh dikatakan dari angka 9% lebih menjadi angka 7% lebih. Tapi persoalannya apakah data kemiskinan itu sudah menjadi data yang paling update? Apakah data kemiskinan itu sudah orang bilang ada tidak terlalu banyak perbedaan pada data yang berdasarkan faktanya? Kita lihat lagi, data kemiskinan itu diambil dari data BPKS maupun dari data PKH. Kami rangkum menjadi sebuah data yang mana di situ terlihat angka kemiskinan di Tanjung Pinang itu berapa, jumlah jiwanya berapa, jumlah persentasenya, dan berapa angkanya. Persoalannya sekarang, kalau di angka dikatakan bahwa kita harus berani terbuka karena sesuatu itu harus ya, kita harus dari awal kalau di dalam visi kami nanti dari awal kita harus punya keterbukaan, kejujuran, artinya bahwa angka kemiskinan di Tanjung Pinang yang kisarannya katanya sekitar 5.000, lebih kurang 5.700 jiwa, ya, yang diangkat katanya turun dari 2022 itu adalah angkanya 2023 yang angkanya 9% lebih, dan tahun 2023 menjadi angkanya 7%. Tapi pada faktanya setiap ada penyaluran bantuan yang berdasarkan data DPKS maupun berdasarkan data PKH, kenapa masih banyak masyarakat yang berteriak bahwa saya dan dalam kapasitasnya adalah memang mereka layak untuk mendapatkan bantuan. Ada masyarakat yang lebih susah, memang betul-betul dikatakan garis kemiskinannya, dan juga tentu dalam kondisi kepatutan dan kelayakan layak dan patut untuk mendapatkan bantuan. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum baru mengatakan kami tidak boleh mendapatkan bantuan. Meskipun itu sudah disampaikan berulang-ulang, tapi pada faktanya bahwa mereka belum tersentuh dengan bantuan-bantuan. Bahkan ada masyarakat miskin yang memang sama sekali belum pernah tersentuh sedikit pun dengan bantuan tersebut. Maka untuk itu saya katakan langkah yang pertama atas kemiskinan adalah kita harus berani jujur persoalan kemiskinan. Persoalan kemiskinan itu timbul kenapa? Nah, selama ini kita tahu bahwa bukan saya sampaikan pemerintah sudah bekerja semaksimal mungkin, tetapi belum fokus untuk mengurusi persoalan ekonomi, sehingga persoalan ekonomi itu menjadi sumber penyebab daripada kemiskinan. Nah, ini harus kita betul-betul concern, dan insya Allah kalau kami diberikan amanah, target kami adalah dalam jangka waktu 1 tahun, mungkin lama, dalam 1 anggaran APBD kami sudah menekan angka kemiskinan, tentu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Karena kurun waktu 2013 sampai 2018 pertumbuhan ekonomi Tanjung Pinang itu luar biasa di masa saya. Ya waktu saat saya akan amanah di masyarakat. Angka pertumbuhan
pertumbuhannya adalah 7,7%. Kalau saat ini tahun 2023 ini angka pertumbuhan ekonomi kita berkisar kisaran sekitar 4%, hampir 4,92% kalau nggak salah saya. Nah, persoalan pasti bisa katakan, wah sekarang ini ada musnah COVID. Sama juga COVID itu berlaku seluruh Indonesia. Tapi daerah-daerah lain sudah begitu pesat pertumbuhan ekonominya, sehingga juga untuk bisa menekan angka kemiskinan yang ada di daerah. Dan saya ingin percaya pasangan Raja akan menjadi skala prioritas dalam menangani soal kemiskinan dan ekonomi yang kita bangun. Dirapikan dengan berusaha angka pengangguran, Pak. Ya. Terima kasih. Tadi Bapak juga menjelaskan sedikit tentang pemerataan bantuan. Dan pura-pura tak bangga. Banyak masyarakat miskin yang dalam kriterianya memang boleh dikatakan kemiskinan itu ada beberapa kriteria, dan kemiskinan absolut, ya, dan kemiskinan lainnya. Tapi paling tidak persoalan kemiskinan ini banyak masyarakat yang layak dan patut untuk mendapatkan bantuan sebagai masyarakat miskin yang memang belum sama sekali tersentuh dengan bantuan. Bukan, karena angka kemiskinan yang disebutkan itu adalah angka kemiskinan yang belum valid, tidak dilakukan validasi. Salah satu contoh lagi yang paling menarik, banyak orang yang mampu kredit, bahkan kadang-kadang kriteria dan kategorinya adalah masyarakat yang boleh dikatakan mampu, tapi mendapatkan bantuan, bahkan punya kendaraan roda 4, mendapatkan. Nah, ini kan tentu harus divalidasi lagi terkait dengan data. Baik, terima kasih sekali. Ini terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini kan 3 hal ini adalah menjadi skala prioritas, Pak, ya. Harusnya oleh pemerintah daerah, bagaimana amanat undang-undang. Nah, bagaimana Bapak pasangan Lilis Raja nantinya akan mewujudkan ketiga-tiganya secara berkelanjutan? Ya, pertama bahwa kita ada pedoman di dalam penyusunan visi misi kita, visi misi Raja yang harus disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Nah, visi misi kita tentu dirumuskan oleh pemerintah yang sedang berjalan, baik itu visi misi saya Raja maupun visi misi yang partner kita. Visi misi itu tentu juga menyesuaikan dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah tersebut. Nah, bicara soal Tanjung Pinang itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Raja, selama ini kita melihat bahwa Tanjung Pinang ini belum memiliki arah di mana tujuan ya kota ini dibawa. Kita tahu bahwa yang namanya saya contohkan, jika hidup itu tidak memiliki tujuan, hidup itu tidak memiliki tujuan, saya yakin keberhasilan akan jauh daripada apa yang kita harapkan. Nah, begitu juga kendaraan. Kalau kita bawa kendaraan sepenuh apapun kendaraan tersebut, dibawa kemanapun, suatu saat kendaraan itu akan terkena minimal kehabisan bahan bakar. Begitu juga kalau kapal berlayar. Kalau kapal berlayar ini tentunya kalau memang kita siapkan sebanyak apapun, ya bahan bakar tersebut menjadi stok untuk berlayar, suatu saat kalau kapal tersebut tidak memiliki arah dan tujuan, maka suatu saat kapal tersebut akan kandas. Apalagi pemerintah daerah. Pertanyaannya adalah, kemana arah Tanjung Pinang selama ini dibawa? Pertama satu, apakah Tanjung Pinang itu saat ini ya saya katakan sebagai kota budaya? Saya lihat sektor budaya mana yang kita kembangkan dan kita prioritaskan. Berikutnya lagi, apakah Tanjung Pinang ini menjadi kota pariwisata? Kita lihat berapa turis-turis yang masuk di kota Tanjung Pinang. Apakah memang patut kita sebut menjadi kota pariwisata? Apakah pertanyaan lagi, Tanjung Pinang ini menjadi kota pendidikan? Kita lihat sektor pendidikan yang ada di kota Tanjung Pinang masih seperti ini. Pertanyaan kembali, apakah Tanjung Pinang menjadi kota perdagangan? Kita semua yang saya sampaikan tersebut di atas, kita pasti menjawabnya. Maka untuk itu kami akan mengembalikan Tanjung Pinang ini, Raja ini mengembalikan Tanjung Pinang menjadi ada sebuah arah dan tujuan.
Apa tujuannya adalah pertama Tanjung Pinang menjadi kota budaya, pariwisata, ya, menjadi kota budaya, pariwisata dan kuliner serta menjadi pusat kota perdagangan provinsi Riau. Artinya kita akan menggali, pertamanya kita katakan kota budaya, kita akan menjadikan Tanjung Pinang memiliki identitas. Dengan sudah dibangun bersinergi dengan pemerintah provinsi Riau, penataan kawasan kota lama sudah dilakukan. Peran pemerintah kota di mana akan masuk di situ berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kota pariwisata. Di zaman pemerintahan saya alhamdulillah banyak turis-turis asing yang berkunjung. Apa yang dicari oleh turis-turis asing? Pertama adalah kekasan Tanjung Pinang. Kekasan Tanjung Pinang itu apa yang dimiliki oleh Tanjung Pinang? Pertama adalah kuliner. Maka kuliner salah satu contoh adalah kuliner khasma. Yang kedua yang akan kita tonjolkan di sini adalah kuliner Nusantara. Sehingga orang bilang Tanjung Pinang ini kota segala macam budaya. Yang terakhir tadi saya katakan kota perdagangan, bahwa ini harus ada kerjasama yang baik, sinergi yang baik dengan gubernur, bahwa Tanjung Pinang kita jadikan menjadi pusat perdagangan yang ada di seluruh wilayah. Yang terjadi apa? Saat ini kita tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak. Salah satu contoh perusahaan-perusahaan yang berusaha di Tanjung Pinang, tetapi memilih home base-nya di luar Tanjung Pinang, di Jakarta. Dia menggali seperti perusahaan-perusahaan kontraktor besar, mendapatkan proyek di sini, bayar pajak di Jakarta. Nah ini tentu menjadi catatan penting bagi kita. Maka bagaimana ekonomi di Tanjung Pinang ini bisa hidup kalau tidak ada komitmen antara stakeholder, baik itu pihak swasta, baik itu mungkin kemitraan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sehingga ekonomi di Tanjung Pinang kalau bersinergi dengan baik, sehingga kita percaya ekonomi Tanjung Pinang akan baik. Oke, saya sekali ini sedikit di terkait visi-misi saja Pak. Tertahan dulu Pak. Baik pemirsa Vkom Channel, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah